Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu khot yang paling rumit, yaitu khot sulus, yang merupakan khot yang sudah cukup berumur tua ya. Kalau tidak salah dia merupakan bagian daripada al-aqlam as-sittah yang dicetuskan oleh salah seorang perintis kaligrafi awal, yaitu Ibnu Muqlah. Dan khot ini berkembang ketika dengan komposisi-komposisi yang sangat dinamis, yaitu ya paling tidak dikenal khototnya itu ada pada masa-masa Turki Utsmani. Baik, sebenarnya khot ini merupakan khot yang paling rumit ya, karena dia membutuhkan tidak hanya kehalusan, tetapi juga dia membutuhkan kecermatan dalam membuat komposisi, mengatur komposisi, tapi juga per hurufnya itu tidak boleh kelihatan ada cacat. Tidak seperti khot-khot lain, kalau ada cacat sedikit itu sebenarnya bisa tertutupi dengan harokat. Tapi kalau khot sulus agak susah ya, karena dia akan diperhatikan huruf per hurufnya. Sehingga kalau ada ketidaksempurnaan dalam menggores huruf per huruf itu akan akan mensiderai rasa tidak nikmatnya menikmati khot ini. Oke, makanya apa yang akan kita pelajari sekarang juga hanya sekedar bagaimana menulis khot ini dengan ya prinsipnya itu seperti apa. Ini tidak akan, karena ya saya sendiri bukan ahli dalam khot sulusi ini, jadi kita akan mempelajari bagaimana itu digoreskan. Oke, kita masuk pada bagian abjad ya. Kita masuk ke alif. Nah, alifnya ada kepalanya ya, seperti ini. Ya, tentu untuk menulis yang sempurna Anda harus melihat ke buku panduannya ya. Sekarang banyak di internet juga banyak. Nah, ini kalau sudah seperti ini nanti Anda tinggal dibuatkan supaya lancip itu bagaimana. Nah, ini kan seperti ini ya, prinsipnya penulisannya seperti itu prinsipnya. Oke ya. Dan alif ini bisa juga untuk keadaan-keadaan tertentu, umpamanya mengisi kekosongan, itu bentuk alifnya di bawahnya akan bisa ditambahin seperti ini ya. Ini seperti biasa, ini lancipnya ke bawah ya, rata lancipnya. Oke, untuk alif ada juga jenis alif itu apakah untuk aspek keindahan ataupun karena keadaan posisi penulisannya agak terjepit atau apa, bentuknya itu bentuk yang seperti khot diwani ya, seperti ini. Bisa sampai seperti ini aja atau ada terusan ke bawahnya. Jadi ini bisa menjadi bentuk alif nih, tidak dilarang nih. Ya ini mungkin perkembangan belakangan atau saya nggak tahu ya. Yang jelas ada sekarang, diakui lah kalau ada bentuk tulisan alif seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke ba ya. Ba-nya itu hampir, nah secara prinsip ini sebenarnya kebanyakan ini hampir sama dengan khot nasah. Tapi kalau khot nasah itu datar, kalau khot sulus ini agak melengkung ya, agak memperlihatkan elastisitas, lekukan-lekukan ya. Datar yang saya maksud kalau di khot nasah itu kan, kalau alif ya tinggal sebenarnya gini aja. Kalau di khot sulus agak ada goresan seperti S sedikit ya. Kalau di ba-nya itu, kalau di khot nasah itu yang seperti ini aja, lurus, hampir lurus sama dengan garis horizontalnya. Tetapi dalam khot sulus kita akan melihat bahwa penulisannya itu agak melengkung ya. Kita coba masuk ba. Kita tidak harus menuruti garis ya, biar papannya itu kena semua. Nah seperti ini hampir sama, tapi dengan goresan yang lebih elastis. Dan ke bawahnya dia akan turun, agak melengkung dan ditarik. Oke, ini harusnya lancip ya, karena pakai spidol ya, jadi kurang lancip. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita dalam khot nasah itu agak lurus ya, lurus. Kalau ini dia agak melengkung, jadi mungkin kalau di ukur ketinggiannya juga ya lebih tinggi dia dibandingkan
dengan apa? Dengan khot nasakh. Oke, bentuk ba ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, ini. Jadi buku-buku kaligrafi itu sebenarnya sudah ada arahannya ya. Baik itu yang karyanya Hashim ataupun karyanya Mustafa Izzat ya. Jadi ini bentuknya ini nanti juga ini akan bisa menjadi bentuknya sin ya. Kepalanya sin itu nggak tahu kok bisa jadi seperti ini. Jadi kalau kita tarik agak panjang ke sini. Jadi ini bergabung ke sini, ini akan menjadi kepalanya sin. Nah, ya sin atau shinnya sin besar ataupun sin kecil ya. Oke, di bentuk itu ada dua. Oke, kita lanjutkan ke bentuk jim ha kho ya. Jim ha kho itu bentuknya pertama ada yang seperti ini. Nah, perbedaannya dengan khot khot nasakh ini lebih lebar. Kalau khot nasakh kan agak pendek dan lebih ramping ya. Karena lebih lebar sehingga kelihatan agak gemuk. Langsung bisa langsung seperti ini ya. Ini salah satu bentuknya. Ini kurang sempurna ya. Ini salah satu bentuk. Atau juga ada yang bentuknya seperti khot nasakh seperti biasa. Oke. Seperti ini mungkin terlalu besar ya. Atau ada juga yang bentuknya itu langsung kita narik ke di bawahnya itu narik ke atas. Jadi kita coba contohkan ya ini supaya tidak mengganggu, kita hapus yang di atasnya. Seperti ini ya. Ini memang tidak sempurna sih. Ya, kalau sempurna lihat ini, saya sudah mencatatkan bahwa apa yang saya contohkan di sini hanya ingin memperlihatkan prinsip-prinsip penggoresannya aja ya. Tidak memperlihatkan kesempurnaan goresan. Oke. Nah, ini jadi bentuk ini bentuk yang tentu berbeda dengan khot-khot yang lain ya. Jadi langsung sini. Ini juga bisa, kalau mau narik ke sini juga sama, tinggal goresannya ditarik ke sini. Oke, itu jim ha kho seperti ini. Kita masuk ke dal ya. Dalnya itu berbeda. Kita langsung, dan jangan lupa ada kepala ya. Ini goresannya tentu khas di khot nasakh, khot sulus itu ada kepalanya dulu seperti ini ya. Ya, tentu ini tidak sempurna. Terus tarik ke bawah, oke. Lalu kita tarik lagi ke atas. Nah, ini jadi dal ya. Dal kecil atau besar. Ini dia butuh lancip nih, harus dilancipkan ya. Itu ada tidak sekali gores, tentu saja ini harus dilukis lah. Oke, dal juga kadang-kala dalam untuk keseimbangan komposisi kadang-kala juga bentuknya bisa, meskipun jarang ya. Karena juga tidak indah-indah amat sih. Nah, bentuk seperti ini. Jadi nanti Anda jangan keliru dengan ro, ya, nanti disangkanya ro. Kalau ro itu ya tidak terlalu. Bedanya dengan ro itu kepalanya itu goresan atasnya atau lehernya ini tidak begitu panjang. Kalau dal itu panjang ya. Tapi ada bentuk yang seperti ini. Dal, ro, za. Kita masuk ke ro ya. Oke, ro. Oke, ro di sini ya. Di sini aja. Sama, bikin kepalanya dulu goresannya. Dan bedanya dengan dal itu agak lebih tegak ya. Kalau dal itu lebih miring. Oke, kita langsung ke. Nah, seperti ini. Kita goreskan. Bentuk ro ini ada macam-macam. Ini rozai sama aja ya. Tinggal membedanya dengan titiknya aja. Ada bentuk yang seperti ini tapi menjulur ya. Oke, kepalanya dulu kita lancipkan, atau lancipkan nanti juga nggak apa-apa. Nah, ya, ini harus agak panjang.
Oke, seperti ini nanti ro atau za ya. Ada juga jenis yang lain ro atau za itu nanti jenis apa yang perlu dikasih nama. Nah, seperti ini ya. Ini nanti juga bentuk-bentuknya seperti ini akan dikenal dalam bentuk meme ya. Beda dengan ro itu ya tentu meme ada kepalanya kan. Kalau ini nggak ada kepalanya itu bentuk ro ya. Oke, dalam ro sin gitu ya. Mungkin karena tidak cukup kita hapus dulu ini ya. Oke, bentuk sin. Sin tadi yang panjang sudah kita pelajari ya. Sin yang pendek berarti ini. Kepalanya dulu. Nah, ini harus melengkung ya. Tuh, seperti ini. Kalau hot nasa kan begini aja tuh. Tuh. Bedanya dengan hot nasa. Jadi kalau dalam hot sulus dia harus melengkung, memperlihatkan macam bentuk yang elastis lah. Lalu kepalanya ya seperti ini kurang sempurna ini. Lalu perutnya ya. Oh ya tentu perut ini kan bisa disamakan dengan nun gitu ya. Dengan perutnya kof, bod sama ya. Sin. Oke, ini tinggal dikasih titiknya aja membedakannya dengan sin yang bertitik shin. Langsung ke sod ya. Sod ini agak nanti sod tentu perbedaannya dengan to ya. Bentuknya itu apakah sama atau enggak? Ya, tentu tidak sama. Jadi sod dod itu dia lebih lebih penuh ya. Oke, seperti ini nanti di bawahnya ini kalau di sod itu di to nanti akan lurus ya. Kalau ini agak agak melengkung gitu. Oke. Baru kita masuk ke membuat perutnya ya. Sodod, oke. Sodod. Nah, kita masuk ke to. Nah, ini kalau di to ini di samping ini ya tidak begitu melembung gini ya, lengkungannya itu. Dan di bawahnya juga tidak melembung juga. Nah, ini berarti usahakan tidak sampai memotong ya. Jadi jangan terlalu panjang ini. Tongkatnya nih enggak itu yang enggak kebagian, kita bikin bawah deh. Ya, ini enggak sempurna. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk jenis alifnya ya tentu ini seperti bikin alif ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya. Oto, zo, sama. Sekarang ain. Nah, ini ain ini yang saya sendiri agak susah ini ya. Palanya terutama. Ain untuk ain dan rin tentu untuk perut dan kakinya kan sama dengan cimahako yang tadi kita sudah contohkan. Tinggal kepalanya aja Anda harus melihat secara lebih teliti ya di tulisan-tulisan buku-buku yang sudah disebutkan tadi dari Hashim atau dari Mustafa Izzat ya. Ini hanya mencontohkan caranya aja ya. Untuk ain ini juga tidak kadang-kadang mengambil cepat aja supaya lancip itu seperti apa. Jadi ini suka dibalikan itu. Nah, ini supaya lancip. Ya kalau arahannya Hashim sih ini dilukis dulu gitu. Dilukis dulu membentuk, nanti diisi dengan diarsir gitu ya. Nah, ini supaya lancip nih ya. Nah kemudian kalau udah seperti ini kita langsung, dan kepalanya lebih lebar ya dibandingkan dengan ain dalam khot nasakh. Oke, lalu kita langsung ke, nah seperti ini ya. Ini tentu tidak sempurna ini. Ya kalau bisa dilukis dan bagus itu mungkin bagus dilukis ya. Seperti itu, atau juga bentuk yang kita naik ke bawah ya.
Nah, seperti ini ya. Ini kurang sempurna ini, nggak apa-apa lah. Pokoknya prinsip penulisannya seperti itu ya. Ain, ghin, sama fa. Nah, seperti biasa untuk kepala fa, qaf, waw itu kan satu bentuk ya. Jadi kita harus bikin kepala fa, qaf, waw dulu ini. Jadi seperti ini, mungkin ini juga lubangnya terlalu besar ya. Mungkin agak diperkecilkan lagi. Nah, kita latihan untuk bikin kepalanya dulu ini. Sebab kalau udah bisa bikin kepala, kita kalau bikin waw tinggal kita tambahkan di sini seperti ro ya. Ro itu persis seperti ro. Jadi tinggal bisa ada bentuk menjulur atau bisa ada bentuk yang naik ke atas. Nah, ada yang seperti ini, wawnya ada dua bentuk ya. Oke, ini untuk kita kan fa ya kok jadi waw. Oke, fa-nya ya. Wah, sebelumnya udah mau habis. Oke, ini kepalanya ya. Nah, ini tentu agak nongol dulu ya. Seperti kepala yang ular kobra itu ya, nongol. Baru dari sudut sini untuk waw, untuk qaf juga sama ya. Dari ujung sudutnya itu kita tarik. Nah ini goresan seperti ba ya. Jadi kepalanya jadi sama dengan ba, tapi kalau ba itu beda di kepalanya aja, goresannya hampir sama. Ya, jadi jangan goresannya juga karena khot sulus ya tentu dibedakan dengan khot nasakh yang lebih datar ya. Oke, qaf ya, fa, qaf. Oke, yang bersama kita hapus saja untuk tempatnya qaf, goresan qaf. Nah, ini kita masukkan untuk perutnya qafnya sama dengan sin tadi itu atau sodod. Oke, titiknya ini qaf ya. Itu berbeda dengan fa. Fa adalah lebih datar lah. Kalau qaf ini lebih ke bawah. Qaf. Oke, kita masuk ke kaf ya. Di mana ini? Nah, terpaksa harus kita hapus nih. Kaf itu tentu terdiri dari goresan alif ya. Goresan alif dulu. Lalu dari sudut bawah goresan alif itu kita tarik seperti bentuk ba ya. Oke, kita goresan untuk alif dulu. Nah, seperti ini ya. Ya, tentu ini harus lancip kan. Nah, kita masukkan goresan ba. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dia ada hamzah ya, atau bentuk seperti hamzah. Tidak tahu sejarahnya nih kok ada bentuk seperti ini. Hamzah masuk-masuk gitu. Kita lanjutkan ke lam ya. Lam juga sama ya. Hanya bedanya dia goresannya tidak seperti ba. Barangkali lam itu seperti Nah, jadi kita bikin alif dulu. Nah, ini lancip dari sini itu kita bikin sudut dulu sini ya. Oke. Dari sini itu mungkin seperti qaf ya. Jadi dia lebih menukik ke bawah. Oh, ini seperti kaf juga jadi. Oke, kita oh, ini tebal di sini ya. Nah, seperti ini ya. Berbeda kan? Berbeda lah, anggap aja berbeda. Oke, kita lanjut ke mim ya. Jenis mimnya itu tentu dia akan punya jenis tersendiri ya. Yang sangat terkenal itu yang sering digunakan itu jenis mimnya seperti ini. Kita bikin kepalanya dulu ya. Lalu, nah seperti yang ro yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini mimnya seperti ini. Salah satu bentuknya. Kayak ada jenis mim yang lain tentu saja ada. Itu jenis mim yang seperti ini. Nih, nah kita tariknya dari sini ya, dari ke bawahnya itu tarik dari sini.
Nah ini Ini kurang lentur nih. Tapi jenisnya seperti inilah meme. Oke, dua bentuk meme. Langsung ke nun ya. Nun itu ya kita bikin semacam kepalanya. Jangan lupa ini ada kepalanya. Ini agak lancip dikit ya. Baru kita tarik seperti sin sodod itu ya. Oke. Wah ini kurang enak nih. Kita hapus saja yang kurang bagus-bagusnya. Ya ulangi lagi. Nah kurang lebih seperti inilah. Tentu kalau lebih sempurna lagi Anda harus lihat ke bukunya ya. Bukunya yang tadi saya sudah sebutkan ya. Oke, nun wau sekarang ya. Wau. Nah, tadi kan udah wau. Wau sama fa sama kof. Wau. Nun wau. Ha sekarang ya. Ha itu kan kalau ha sendirian kan seperti ini ya. Seperti tak marbutoh juga ya. Nah, ini haknya seperti ini. Nah, ini tentu harus lancip di sini ya. Oke, ha. Tapi kalau H yang disambungkan awal nanti bentuknya itu adalah seperti kita bikin dal ya. Nah, beda di sininya. Nah, seperti ini. Itu ini harus disempurnakan. Nah, ini seperti ini ya. Ini tengahnya, H tengah. Jadi kalau tengah lagi ada lagi yang seperti ini juga bisa seperti ini. Nanti ketemu ke H akhir ya. Nah H akhirnya seperti ini. Oke, selanjutnya lam alif ya. Lam alif itu ya seperti kita nulis kaf atau lam ya. Kita bikin dari alif dulu ya. Asalnya dari alif ya. Ini tempatnya mungkin kita sini potong aja ya. Hapus dulu kafnya nih. Di sini bawah biar ini. Oke, dari sini kita gabungkan ke seperti alif yang dalam keadaan emergency tadi itu. Nah, seperti ini. Nanti kita alifnya dari sini kita langsung tempelkan ke sini ya. Oke, ini lam alif. Lam alif yang kedua bisa bentuknya seperti H, seperti ini ya. Mungkin dari sini kita ya tentu sama dengan alif yang sini. Kemudian kita bentuk H-nya ini agak naik ke atas, lalu seperti ini. Ya, tinggal goresannya aja disempurnakan lah diri sambil latihan. Ini prinsipnya seperti itu. Lam alif terakhir kita masuk ke iya ya. Hamzah dulu. Hamzah itu ada bentuk yang seperti ini. Biasanya ditulis dengan goresan pena sepertiganya ya. Sepertiga atau 2/3 lah dari pena umumnya untuk huruf-huruf yang lain, untuk hamzah khususnya. Tapi kalau tidak sepertiga juga agak jarang ya untuk 1-2. Untuk yang komposisi yang menumpuk itu biasanya memang kadang-kala untuk memenuhi komposisi dia dituliskan dengan pena penuh gitu. Untuk hamzah ya. Hamzah itu jenis seperti ini, jadi bukan seperti ini. Kalau yang seperti ini biasa masuknya di kaf ya. Hamzah untuk kaf. Oke, terakhir kita akan nulis ya. Mungkin di sini bisa. Ya, bersama dengan goresan nasah itu lebih lentur ya. Oke, seperti itu. Dan ya yang satu lagi yang menjulur panjang. Seperti ini. Ini ya tinggal titiknya di mana, di sini ya di mana. Ini tinggal titik ya. Oke, mungkin untuk hot